Welcome to my channel. By Chris Cinema. Gadis ini sangat aneh. Ia mendeteksi pencuri membobol rumah. Tapi ekspresinya acuh, terus berendam di bak mandi. Pencuri itu terkejut setelah melihatnya. Tak disangka, ia menutup matanya dan terus berendam di bak mandi. Situasi ini membuat pencuri tercengang. "Hei, aku mencuri dari rumahmu. Jangan begitu." Gadis berkata dengan pencuri, "Tolong curi cepat. Ketika kamu keluar, ingatlah untuk menutup pintu." Harry terkejut. Lalu, ia menemukan ada obat-obat di meja. Pada titik ini, dia menyadari bahwa gadis itu akan bunuh diri. Harry melihat stiker di botol obat. Apa, ini adalah antibiotik? Ketika Daisy mendengar itu, dia langsung berdiri. Ternyata dia salah minum obat. Jadi dia segera mencari botol obat lain. Tapi, di pintu lemari obat ada tulisan, "Tolong hargai hidup." Dengan bantuan Harry, dia menemukan botol obat yang tepat. Daisy segera meminum seluruh botol obat. Kemudian kembali bak mandi untuk melanjutkan berendam. Ketika Harry meninggalkan, dia perlahan membantunya menutup pintu. Kemudian ambil semua alat berharga di rumahnya. Ia dengan senang pulang ke rumah. Tapi di tengah jalan, dia menghentikan mobilnya. Setelah perjuangan ideologis, pada akhirnya dia tetap memutuskan untuk kembali ke rumah Daisy. Kemudian membantunya memuntahkan obatnya. Selain itu, dia memeluknya ke tempat tidur untuk beristirahat. Dia hendak meninggalkan. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi di tengah malam. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini sampai gadis itu bangun. Dia sangat nyaman menginap di villa ini. Nikmati semuanya di sini. Enak banget, punya banyak uang. Dia baik makan popcorn maupun menonton film. Pada waktu ini, Daisy bangun. Dia menyadari dia belum mati. Lalu turun dengan kecewa. Harry dengan cepat mengejarnya. Takut dia akan melakukan hal bodoh lagi. Daisy sangat marah. Dia memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Lalu, ia minum benik anggur. Sejenaknya, suasana hati Daisy juga berangsur-angsur stabil. Harry bertanya pada Daisy mengapa dia menganggap enteng nyawanya. Ternyata, dia baru saja putus dengan pacarnya. Karena putus asa. Itu sebabnya dia ingin bunuh diri. Untuk membantu Daisy sepenuhnya menyingkirkan pikiran bunuh dirinya, Harry menonton film bersamanya. Lalu Daisy mengantuk. Dia bersandar di bahunya. Tanpa sadar tertidur. Momen ini memang hangat. Harry merasa sangat tersentuh. Ini pertama kalinya ia merasakan perasaan ini. Dengan menghibur dari Harry, suasana hati Daisy juga berangsur-angsur stabil. Keesokan harinya, dia memasak sarapan untuknya. Ketika Daisy bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa HP-nya. Dia masih menunggu SMS dari mantan pacarnya. Tapi dia tidak mengingatnya. Tidak dalam suasana hati yang baik, Daisy ingin Harry segera keluar dari rumahnya. Tapi Harry takut dia akan bunuh diri lagi. Jadi dia berkata dia akan pergi setelah dia membantunya memasak sarapan. Jika setelah makan, Daisy masih memutuskan untuk bunuh diri, maka dia akan segera meninggalkan. Tak cara yang lain. Daisy telah setuju. Mereka pergi keluar untuk membeli bahan-bahan bersama. Sepanjang jalan, keduanya menikmati pemandangan yang indah bersama. Menikmati keindahan alam. Suasana hati Daisy telah membaik. Keduanya mengobrol dengan gembira seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Tapi setelah mereka pulang, ekspresi Daisy berubah muram lagi. Dia dengan panik mengirim SMS kepada mantan pacarnya lagi. Meskipun ia sangat marah, tapi tetap memohon mantan pacar untuk kembali padanya. Dia sedih banget. Sekaligus, Harry diam-diam membuat makan malam untuknya. Dia memintanya untuk berganti pakaian. Bahkan jika kamu ingin bunuh diri, kamu harus cantik. Daisy merasa bahwa kata-kata Harry sangat benar.
Jadi dia pergi ke ruang pakaian, memilih gaun yang ia sukai. Lalu dia mengepang rambutnya dengan rapi. Oleskan lebih banyak maskara. Wah, cantik sekali. Ini adalah pesta terakhir dalam hidupnya. Pasti harus sedikit lebih formal. Karena itu, Harry juga mengambil jas yang dia curi. Keduanya memandang-pandang dan tersenyum di bawah cahaya lilin yang hangat. Semuanya memang romantis. Daisy berkata, hidup tidak berarti apa-apa baginya. Dia merasa ia sungguh gagal. Sejak ia masih kecil, ia belum pernah bahagia. Harry mendengarnya mengatakan itu dan segera mengundangnya untuk menari dan bermain catur dengannya. Lalu melompat ke kolam dan bersenang-senang bersama. Dia menikmati malam yang bahagia. Harry hanya ingin membuktikannya padanya. Hidup ini sangat berarti. Hidup sungguh ternilai harganya. Di masa lalu, hidup mungkin tidak seperti seharusnya. Tapi itu tidak berarti itu sama di masa depan. Tapi ketika Daisy memikirkan mantan pacarnya, dia jatuh ke dalam ketidakstabilan negatif lagi. Dia tidak tahan dan ingin bunuh diri. Gadis ini ditinggalkan oleh pacarnya dan ingin bunuh diri. Tidak peduli apa, dia masih tidak bisa melupakan pria jahat itu. Jadi ia terus menelepon mantan pacar, ingin kembali bersamanya. Harry melihatnya begitu keras kepala. Dia memang kecewa. Dia merasa bahwa Daisy benar-benar tergila-gila. Jadi ia memutuskan meninggalkan. Melihat dia meninggalkan, Daisy memang putus asa. Dia merasa dirinya ditinggalkan lagi. Kali ini, dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Setelah Harry meninggalkan, dia mulai mengkhawatirkannya lagi. Dia takut Daisy akan melakukan hal bodoh lagi. Tapi, aku hanya seorang pencuri. Mengapa menyelamatkannya? Dia melompat ke kolam, lalu menyelamatkan Daisy ke darat. Untungnya, kali ini dia juga lolos dari kematian. Setelah Daisy sadar, Harry membuatkannya secangkir kopi panas. Lalu meninggalkan. Bisakah kamu tetap bersamaku? Kali ini, dia tidak ingin meninggalkan lagi. Dia ingin tinggal di sisinya. Dia berbaring diam di pelukannya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa cinta yang sebenarnya. Dia merasa bahagia banget. Malam itu adalah malam paling bahagia untuknya. Saat pagi, dia melihat wajah Daisy penuh dengan manisnya. Harry sepertinya telah menemukan arti hidupnya yang sebenarnya. Dia memutuskan untuk tidak mencuri lagi. Tapi pada waktu ini, mantan pacar Daisy membawa sahabatnya pulang ke villa. Setelah bertemu mantan pacarnya, dia kehilangan kendali lagi. Dia berkata dengan Harry, Daisy menderita gangguan delusi. Villa ini bukan miliknya. Dia adalah pemilik sebenarnya dari itu. Tapi Harry masih tidak ragu untuk memihak Daisy. Dia juga menghiburnya. Beranilah menghadapi kenyataan. Melihat melalui kejahatannya. Kali ini, Daisy tidak ingin menjadi pecundang lagi. Dia menghadapi mantan pacarnya dan mengutuknya. Setelah melampiaskan amarah, dia dengan nyaman meninggalkan bersama Harry. Setelah Harry mengantarnya ke rumahnya, akibatnya, ia menemukan bahwa rumah ia dibobol. OMG. Dia belum mencuri barang orang lain. Nah, semua barang di rumahnya telah dicuri. Untungnya dia telah mencuri pacar. Wah, hal ini memang hebat. Lalu dia pergi ke dapur untuk memasak sarapan untuknya. Setelah menonton film ini, dapat dikatakan bahwa Harry menyelamatkan Daisy. Itu juga menyelamatkannya dalam masalah cinta. Tapi cintanya sangat indah, sangat mulia, tidak seperti Daisy yang kehilangan dirinya karena cinta. Cinta yang indah adalah ketika keduanya berkultivasi bersama. Membuat keduanya lebih baik bersama. Thanks for watching.